Pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang akan mengawali di dalam perenungan kita pada sore hari ini. Saya akan membaca dari Matius 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang saya kasihi, melihat Tuhan dalam badai kehidupan, ini merupakan tema yang bagi saya menarik untuk dikupas tuntas pada sore hari ini. Mengapa dalam kondisi situasi yang ada, memang dunia ini membuat terkadang kita menjadi takut, menjadi khawatir, seperti apa yang sudah dialami oleh murid-murid di dalam bagian ini, di mana mereka pada saat itu sesungguhnya baru mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Pada saat itu mereka menyaksikan Yesus memberi makan kepada mereka, menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dan sekarang ini mereka terjebak dalam situasi yang dimana itu begitu berat dan begitu sulit. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah badai, seperti pengalaman yang dirasakan oleh para murid-murid dalam bagian ini, di mana ada satu kalimat yang sesungguhnya menarik untuk kita renungkan pada sore hari ini adalah ketika murid-murid disuruh pergi oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Di sana sesungguhnya Yesus meminta kepada mereka untuk berlayar, tetapi sesungguhnya mereka tidak dibiarkan sendirian. Tetapi apa yang terjadi ketika ada badai, ketika ada angin yang melanda mereka, mereka begitu sangat ketakutan, sehingga ini membuat mereka pada saat itu sepertinya mau mati rasanya. Nah, ini sesuatu badai yang sangat berat dan sangat sulit, suatu penderitaan yang berat bagi mereka, dan seolah-olah mereka itu tidak punya pengharapan lagi. Tetapi menarik pada sore hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk melihat bagaimana di tengah-tengah badai ini masih ada harapan, masih ada sesuatu yang bisa menguatkan, masih ada sesuatu yang bisa memberikan penghiburan. Seperti yang sudah kita membacakan tadi, yang saya sudah kupas di dalam pembacaan tadi, tetapi yang dikatakan dalam bagian ini, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tidak lagi melihat Yesus. Tetapi yang mereka perhatikan dalam bagian ini adalah mereka melihat hantu. Mereka bukan melihat lagi pribadi yang padahal baru saja mereka menyaksikan suatu pengalaman yang dimana Yesus baru saja memberikan tanda-tanda ajaib kepada mereka. Tetapi yang terjadi di dalam bagian ini, mereka sangat ketakutan. Yang terjadi dalam hal ini dikatakan apa? Bukannya mereka melihat pribadi yang di dalamnya yang sudah memberikan tanda-tanda ajaib, tetapi lebih daripada itu yang terjadi adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hantu inilah yang selalu menjadi bagian juga di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang saya masukkan dalam bagiannya adalah hantu keraguan-raguan, hantu ketakutan, hantu kekhawatiran yang masih melanda kehidupan kita di zaman sekarang ini. Terlebih bagi kita sebagai orang yang percaya, terkadang kita juga seringkali ada dalam kondisi, dalam situasi di mana kita terjepit, sehingga bukanlah kita melihat Yesus, tetapi mungkin saja
kita seperti murid-murid dalam bagian ini, yaitu melihat hantu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini memang sangat mudah kita bisa melihat yang dikatakan kalau saat kita diberkati, kalau saat doa kita dijawab oleh Tuhan, dan kalau situasi nyaman-nyaman saja, usaha kita berjalan dengan lancar, bisnis kita semuanya diberkati oleh Tuhan, mungkin lebih mudah kita berkata, Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana. Tetapi dalam bagian ini dikatakan, situasi apapun seperti yang dialami oleh murid-muridnya, sesungguhnya Tuhan ada di sana. Tetapi satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi pertanyaan dan perenungan buat kita sekalian adalah, mengapa murid-murid begitu takut? Mengapa mereka sangat ketakutan? Padahal mereka baru saja memperhatikan dan menyaksikan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini pertanyaan yang menarik. Sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus tidak ada rasa takut. Di dalam Tuhan Yesus sesungguhnya tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena Yesus bisa memberikan jawaban-jawaban sekaligus juga memberikan suatu pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang mungkin saja membuat orang tidak memiliki pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus tidak perlu takut. Karena apa? Karena di dalam Dia, Yesus mengendalikan kehidupan ini. Ini yang terlupakan oleh murid-murid. Mereka hanya melihat Yesus hantu. Bukan melihat Yesus mampu mengendalikan situasi, Yesus mampu mengendalikan kehidupan yang ada. Tetapi mereka melihat Yesus sebagai hantu. Demikian pula di zaman sekarang ini. Terkadang kita ada di dalam situasi yang seperti itu. Kadang kita mungkin terlupa atau melupakan di mana Yesus ada di tengah-tengah hidup kita. Bahkan Dia mengendalikan kehidupan yang ada. Dan inilah hal yang pertama yang harus kita renungkan. Tidak perlu takut. Mengapa? Karena Dia yang mengendalikan kehidupan ini. Yang kedua, bukan saja dikatakan Dia mampu mengendalikan yang namanya keadaan kehidupan yang ada, tetapi dikatakan di dalam bagian ini, Dia bertanggung jawab atas badai-badai kehidupan. Di dalam ini dikatakan ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi di dalam ayat selanjutnya berkata demikian, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan, Yesus bertanggung jawab atas badai-badai yang terjadi. Termasuk di dalam bagian ini Dia berkata, tenanglah, aku ini. Dan itu terbukti dikatakan ketika Yesus naik bersama dengan mereka di atas perahu, maka badai itu menjadi reda. Mereka akhirnya mengalami yang namanya penghiburan. Mereka mengalami yang namanya pemulihan pada saat itu. Ingat bahwa Dia mau katakan kepada kita semua, badai itu tidak galak. Badai itu bisa dikendalikan. Persoalan apapun yang ada di dalam kehidupan ini bisa dikendalikan oleh Tuhan. Dan Dia mampu bertanggung jawab untuk mengatasi semuanya itu. Ia mau berkata sesungguhnya bahwa Ia lebih besar daripada badai-badai yang ada di dalam kehidupan ini. Yesus mau berkata bahwa sesungguhnya ada banyak problematik yang ada dalam hidup ini. Tetapi Dia mau berkata bahwa Dia lebih besar dari segala persoalan yang dihadapi. Dia mampu memberikan jalan keluar karena Dia bertanggung jawab untuk hal itu. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Dia yang memegang kendali. Lalu yang kedua, Dia bertanggung jawab atas badai-badai kehidupan. Lalu yang ketiga dikatakan, Dia juru selamat. Dia penyelamat. Ketika Dia berkata, tenanglah, ini sesuatu kata damai sejahtera, menenteramkan dan memberi rasa nyaman. Sehingga Petrus pada saat itu, ketika dia melihat dan memperhatikan dengan jelas bahwa Yesus, maka dia meminta kepada Yesus, kalau sesungguhnya Engkau Yesus, bolehkah aku datang kepadamu?
Yesus berkata, datanglah kepadaku. Ini kata yang menenteramkan. Dan Petrus mulai berjalan di atas air. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Satu hal yang hebat, yang mengherankan. Dan sesungguhnya inilah yang dikatakan dia juru selamat. Dia penyelamat. Dan itu terbukti ketika Petrus mulai berjalan di atas air. Dan pada saat itu dia di mana merasa bagaimana dia tenang. Dia merasa bagaimana dia sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena dia sedang berjalan di atas air, tidak ada ketakutan sebenarnya. Tetapi ketika dia mulai merasakan sesuatu yang membuat dia mulai merasa khawatir, mulai membuat dia rasa takut, dan apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Tetapi apa yang terjadi dalam bagian ini? Yesus menolong dia. Yesus hadir untuk menyelamatkan dia. Yesus datang untuk apa? Menolong dan memberikan keselamatan buat dia. Inilah sesungguhnya hal yang luar biasa. Yang dimana seringkali membuat kita takut, yang seringkali membuat kita khawatir, yang seringkali membuat kita mungkin ragu akan janji-janji Tuhan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan memberikan jawaban buat kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang ada seperti ini. Memungkinkan kita menjadi lemah, memungkinkan kita mungkin kita akan lari dari hadapan Tuhan. Tetapi pada sore hari ini para pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada jawaban. Ada pengharapan, sekalipun kekhawatiran dan ketakutan seringkali datang dalam hidup kita. Bahkan dunia pun mungkin membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi ingat bahwa di dalamnya kita bisa melihat Tuhan Yesus memegang kendali kehidupan ini. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas badai-badai kehidupan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yang dimana dialah penolong, dia bisa memberikan keselamatan, dan dia menjamin bahwa kehidupan kita aman-aman saja. Karena apa? Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, jangan takut, jangan kalah dengan hantu. Karena firman Tuhan berkata, dengan memahami bahwa Yesus hadir di dalam segala kondisi, dalam situasi apapun, sesungguhnya membawa ke dalam satu pemikiran dan pemahaman kepada kita semua bahwa dialah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Ini perenungan buat kita di sore hari ini. Mungkin pemirsa semua yang menyaksikan sedang mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini. Mungkin sedang mengalami sesuatu yang sulit. Mungkin dalam hal ini sedang mengalami ketakutan. Ketakutan karena ditinggalkan, ketakutan oleh karena bisnis mungkin tidak lancar, ketakutan oleh karena banyak hal yang membuat menjadi takut. Tetapi sore hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia memberikan kita jalan keluar dan harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.